Kekalangan Tuhan, mari artoto kita. Bapa kami seringan ibasna surga, ku sikap kami Tuhan ngalakukan katandu. Artoto kami Bapa, maka katandu itu jadi geri ibas kami. Guna baci jadi terang, rasira is kelewat kami. Ibas kelar Tuhan kami, Yesus Kristus, artoto kami. Amin. Kekalangan Tuhan, ngawani GBKP ijape kita ringan, kata dibata sejadi palas renungan singkat ta ibas suari enda ibuat ibas kitab Jeremia 20 siwah ayat pitu. Bagian da katana. Ardahinlah guna kinulin kota-kota kuja kam enggo kubuang jadi tabanan. Artotolah guna keperluan kota sabab adi sikap ia kampe ikut sikap. Kekalangan dibata, kekalangan Tuhan, iman Kristen tidak mengenal profan dan non-profan. Iman Kristen seharusnya berdampak ikrina dampar kegeluhan manusia. Di tengah-tengah fenomena doni sebagai rupa nagendor endah. Buwe kalak mempertanyakan di mana posisi gereja, di mana posisi orang Kristen. Mengutip skala teolog Asia, John Seng Song ngatakan tugas gereja, tugas Kristen adalah menghadirkan keadaan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Aletheia, diaksone, dan agape. Kebenaran, keadilan, dan kasih. Gereja seharusnya menjadi teman orang yang tertindas. Gereja seharusnya menjadi penolong bagi orang yang dipinggirkan. Gereja seharusnya bisa menghadirkan nasi, menghadirkan air kepada mereka yang memang disengaja tidak diberi nasi dan tidak diberi air. Gereja seharusnya menjalankan kerja Allah untuk menghadirkan shalom aleichem, damai sejahtera di tengah-tengah dunia. Bukan hanya bagi orang Kristen saja, tapi untuk semua umat manusia, untuk sesama manusia. Gereja harus hadir. Gereja tidak bisa mengatakan ini bukan urusan kami. Kalau iman hanya dikurung di dalam gereja, kalau iman hanya disampaikan di mimbar gereja, apakah itu tidak firman? Sedangkan firman itu hidup dan mengada bersama dunia. Gereja diutus ke dunia bukan untuk bermusuhan dengan dunia. Gereja diutus ke dunia justru untuk mentransformasi dunia menjadi tempat yang lebih baik, di mana semua orang boleh mengucap syukur kepada Allah atas anugerah hari ini atau esok. Mimbar gereja seharusnya dibawa keluar gereja. Firman Tuhan seharusnya disuarakan di semua lini kehidupan manusia, di sosial, di politik, dimanapun itu. Sehingga semua orang boleh melihat wajah Kristus sebagai juru selamat. Kabar baik bukan hanya untuk didengar, tapi boleh dirasakan oleh semua orang sebagai betul-betul kabar baik. Gereja, seharusnya gereja yang mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan yang membawa shalom aleichem, damai sejahtera ke semua lini. Gereja harus menjadi nabi, gereja harus menjadi rasul, dan gereja harus menjadi imam. Gereja harus menjadi padu penjuru yang membawa orang keselamatan, tapi gereja juga harus menjadi gembala yang menjaga domba-domba agar tidak dimakan oleh serigala. Gereja harus berpihak kepada kebenaran. Gereja harus berpihak kepada keadilan. Gereja harus berpihak kepada kasih. Netral bukan gereja. Ketika gereja netral, suara kenabian tak disampaikan. Gereja harus berpihak kepada firman. Dan firman hadir untuk keselamatan semua orang. Baik jiwanya, baik dagingnya, baik kebebasannya sebagai manusia. Gereja harus hadir. Terlepas hal tersebut akan membuat gereja menjadi benci, itu bukan alasan. Karena keadaan gereja bukan untuk menyenangkan sosok tertentu. Keadaan gereja menjadi rekan sekerja Allah, mewartakan apa yang harus diwartakan, yaitu kasih karunia. Selamat menjadi gereja, selamat menjadi orang-orang Kristen yang berkabarkan baik, yang menyuarakan kabar baik ke semua dimensi kehidupan manusia sebagai warga gereja maupun sebagai warga negara. Mari bertoto kita.
Bapa kami seringan ibasnya sorga. Ngalakan kami katandu Bapa. Pasu-pasu kami Tuhan. Maka Tuhu bagi katandu jadi kegeluhan kami. Bujur Bapa, ibas gelar Tuhan kami Yesus Kristus. Ertoto kami. Amin. Ya, selamat malam, ngawan perpulungan GBKP IJP Kamringan. Jumpaka kita Ibaswari Berngi Enda Senin 16 Maret 2026. Berngi Enda si mengisi podcast MKAP Unit Pelayanan Misi Terpadu Pertanian Peternakan atau MTPP. Majuah-juah manbanta krina. Acara ta enda didukung oleh si pertama Pertua Alpredi Ginting. Entah P. Bapak Alniko Ginting, GBKP kilometer 4, Percetakan Primajaya, Jalan Dr. Mansur, Komplek USU Medan. Si peduaken, Pertua Bapak Harfan Sinurat, GBKP Simalingkar, Tukang Emas dan Berlian Soeari, Jalan Pasar Pringgan Medan. Si peteluken, Pengusaha Panglong Semangat Baru, Jalan Besar Biru-Biru, Tapenaras Insinyur Julianus Ginting Suka. Si keempatken, Panglong Barus menjual alat-alat bangunan. Alamat Jalan Karet Raya nomor 70, Perumnas Simalingkar, Medan, atas nama Adrianus Barus. Nomor 5, Artistika Kekri, ownerna MKAP Robert Stepu dan Silvi Renita Brutarigan. Jemaat GBKP Jalan Kota Cane. Ada 4 toko. Si pertama toko pusat di Simpang Katepul. Nomor 2 cabang Tugu Bambu Runcing.
si peteluken cabang Tiga Panah, si peempatken cabang Balai Milalamas. Si peenemken Pertua Agustinus Ginting, GBKP Runggun Setia Budi Medan atau PT DMM Group, Badan Usaha Jasa Pengamanan Kantor, pusatna emekap di Jalan Tempua, Taman Tempua, Residen Blok R1, Ring Road, Gagak Hitam Medan. Si pepituken emekap Pertua Ridwan Tarigan, UDG Tarigan, menjual daging babi di pusat pasar Kabanjahe. Tuhan si masu-masu kam kerina, ibas kam tetap mendukung acara tak endah. Maka bujur kai katakan kami, mankam unit Varia bidang Marturia GBKP dan tim IT yang ikut semua mendukung acara podcasta Berngiwari Endah. Oke, nggo hadir Berngiwari Endah, ibas rumah digital studio podcasta Endah, si menjadi narasumber emekap pendeta Fernando Kilanta. Pendeta Endah tadi i Jalan Kota Cane, ia menamatkan ilmu teologi UKSW Salatiga. Pendeta Endah agak unik. Dia sebagai pendeta tapi passionnya itu di pertanian, peternakan, semuanya yang berbau-bau tanah. Sebagai pendeta Endah ras pupuk ya. Narasumber tasi kedua Endah penggoka hadir Ibu Dokter Hewan yang cantik. Dokter Hewan Margareta Diasiska, Dokter Hewan Tak Endah, alumni Universitas Udayana Bali. Sekarang aktif di Dinas Pertanian Kabupaten Karo. Dokter Hewan Endah Kari mengulik tentang program-program MTPP di sektor peternakan. Oke, jadi selamat malam Man Bandu Duana. Selamat malam Bibi. Ya, meriah ukurta Berngiwari Endang gobaci kita jumpa. Jadi mau tanya ini pendeta. Unit MTPP ini, apa yang mau kita bicarakan di sini? Apa yang mau kamu sampaikan supaya semua ngawan perpulungan GBKP tahu ada unit ini? Silakan pendeta. Iya, jadi pertama kita mau memperkenalkan produk kita ya, program-program kita untuk satu periode ini kepada jemaat-jemaat GBKP, sehingga jemaat-jemaat GBKP punya pandangan yang lengkap tentang MTPP ini apa tugasnya dan apa fungsinya. Endah kuakap kari jadi main fokus tah. Ya. Bas podcast endah. Oke. Ya, jadi MTPP ini apa-apa aja sebenarnya pendeta? Programnya yang mau kita sampaikan itu apa? Ya, jadi MTPP Endah misi terpadu pada peternakan. Di periode ini kita punya 3 program utama. Pertama itu pusat studi kebun buah. Kita sudah mulai, kita kolaborasi dengan Retail Center Jubileum 100 tahun GBKP dan kita sudah tanam itu durian. Yang kedua itu rumah belajar kompos yang terletak di ujung Serdang. Tunggu pendeta, nggak usah buru-buru dulu. Kayaknya menarik ini pendeta. Kamu bilang kebun belajar durian. Kenapa kamu pilih durian? Kenapa pula di Sukamakmur? Kan banyak tempat lain pendeta. Itu kenapa? Pertama karena memang karakteristik tempatnya yang cocok ya untuk durian. Mari laguna 3 sibu langit ya. Oh, 3 durian. Bukan laguna pendeta. Ulah kurang dia bahaya kali. Oh iya. Oke, ya pendeta. Jadi memang karakter sibu langit itu cocok untuk tanaman durian. Kebetulan tempat kita menanam ini yang kita kolaborasi di sini MDPL-nya 750. 750 ya. 750 dan memang selama ini Sibu Langit dulu terkenal dengan duriannya, meskipun sekarang sudah mulai berkurang ya. Jadi kita tanam durian di situ. Oke, durian. Varietasnya apa nih pendeta? Karena sekarang ku dengar banyak kali pendeta. Kayak kinane bahandai, musangking lah, inilah macam-macam. Yang kita tanam di kebun buah kita ini apa kira-kira? Iya, jadi ada ratusan varietas ya. Tetapi memang kita tim memilih varietas yang memang memiliki nilai pasar yang baik dan cepat diserap oleh pasar. Ada 4 varietas. Pertama Kani. Itu dari Thailand. Ada Musangking dan Duri Hitam itu dari Malaysia. Dan ada Cumasi. Oh, Cumasi. Baru dengar ini pendeta. Itu durian unggul lokal asli Indonesia, itu dari kalau nggak salah dari Pulau Bangka. Oh, Cumasi ya. Iya, oke. Jadi ini kapan nanti kamu kalau durian dibilang pendeta, kami langsung agak ngeces gitu. Jadi ini kapan ditanamnya, terus target
unit pelayanan ini kapan ini dipanen? Iya, jadi penanaman itu selesai tanggal 22 Januari. Ya, Dan di launching tanggal 28 Januari. Januari. Ya, Wakaf mau masuk Maranatha deh. ya, oke. Dan ikut pengalaman kami, tahun keempat setelah tanam, biasanya durian ini sudah berproduksi. Oke, jadi di awal kamu udah sampaikan nih pendeta, kita ditanam unit Iya. ini 150 Iya. dengan 4 varietas. Ya. Terus kapan dipanen pun dah kamu kasih tahu. Iya. Merhatkah kari kami nukursa mebaci pendeta? Harus kini tukur Bi. Ence sene puja pendeta, Iya. tapi ini unit pelayanan, uangnya mau Betul. dikemanain gitu. Jadi harapan kita ke depannya penghasilan dari kebun ini kita bisa pakai untuk menunjang perkabaran Injil melalui unit PI kita. Iya. Yang kedua, keuntungan akan kita kembalikan melalui program-program di tengah-tengah unit MTPP, karena kita MTPP sadar bahwa kita nggak mungkin hanya bergantung kepada subsidi kas Ya, umum, oke, karena banyak ya. unit, banyak hal keperluan. Jadi dengan membuat kebun belajar ini sembari belajar, jemaat boleh belajar, menghasilkan, dan penghasilannya bisa dikelola untuk dua fokus. Pertama, menunjang perluasan kabar baik melalui unit PI, Ya. dan memperkuat program-program pertanian peternakan yang dimiliki oleh MTPP. Oke, super sekali. Berarti memang MTPP ini bukan money oriented, Bukan. tapi kita pendampingan. Ya, Marturia Erberita. Erberita. Oke, itu terkait tentang kebun belajar Ya. ya. Karena ini banyak, tadi ada 3 yang disampaikan. Yang pertama itu mungkin tentang kebun belajar. Yang berikutnya tadi tentang rumah belajar. Ada lagi kata-kata Iya. belajar. Jadi di sini kita belajar terus ini pendeta. Iya. Enda ugaka maksud enda pendeta. Rumah belajar kompos ya. Iya. Ini jadi kita adakan rumah belajar kompos sebagai wadah tempat Ya. kita bisa belajar tentang bagaimana pembuatan kompos yang baik, yang memenuhi kaidah-kaidah yang benar. Mungkin boleh ditampilkan dokumentasinya sampai kami. Ini rumah belajar kita, rumah belajar kompos ini terletak di Desa Ujung Serdang, Oke. Kecamatan Tanjung Merawa. Ya. Ini terletak di kawasan Kelas Luk Pakam. Ya. Ketua Kelasisna Pendeta Albert Oke. Ginting. Berarti sudah beroperasi ya rumah belajar kompos. Sudah beroperasi. Ini kita sedang membuat sampel kompos Ya. 16 ton untuk kita uji nanti ke beberapa tanaman unggul yang dimiliki oleh jemaat-jemaat kita. Ya, oke. Ini produknya gitu ya, Ini pendeta. pupuk organik cair. Ini kompos Oke, cair. kompos cair. Ini kerjasama dengan Permata Pusat. Oke. Cukup menarik ini ya. Apa sebenarnya harapan unit ini kalau berbicara tentang kompos? Pernah juga aku dengar kamu bilang apa itu feeding the land. Itu Iya. gimana maksudnya pendeta dengan kompos ini? Iya, kita tahu bahwa kebutuhan terbesar petani itu pupuk ya, Ya, pupuk. pupuk. Dan kita tahu juga harga pupuk itu tergantung geopolitik dunia, Ya, karena bahan baku ya, bahan baku pendeta. bahan baku kita dikirim Iya, dari luar. iya, betul. Jadi MTPP berpikir bagaimana boleh mendampingi petani Ya. untuk bisa mandiri dalam membuat beberapa pupuknya, salah Oke. satu kompos. Ya. Nah, sehingga MTPP memprogramkan membuat rumah belajar Belajar kompos, di mana petani boleh belajar bersama kita bagaimana membuat kompos padat dan kompos cair yang baik yang bisa diaplikasikan ke jemaat. Oke. Namanya belajar, pasti ada yang namanya materi pendeta. Iya. Kira-kira nih, materi untuk kompos ini atau bahan bakunya ulah kari belajar nih dulu lali jenda bahan bakuna. Iya. Karena Kabupaten Karo menurut data statistik 70% itu bermata pencarian adalah bertani. Bertani, Erlajar nih tandai. Jelas sitah kayak bahan bakuna. Enda uga lama seram buat bahan bakuna Iya. untuk kompos enda pendeta. Jadi otomatis bahan baku yang kita ambil itu yang ada di sekitar kita ya. Nah, kalau sama kayak bilang kalau data BPS mengatakan 70% masyarakat Tanah Karo, Kabupaten Karo Iya, adalah Kabupaten, petani. iya. Ya, 70% ngawan GBKP juga petani. Iya, Nah, iya, jadi setuju. memang bahan bakunya kita ambil yang bisa dijangkau. Iya. Nah, kebetulan daerah Ujung Sedang itu ada beberapa bahan baku yang bisa dijangkau oleh MTPP. Seperti kompos kita tadi itu bahan bakunya ada beberapa. Apa aja pendeta? Per 1 ton itu
30% kandang ayam murni, Ya, kandang ayam. 10% kandang ayam bercampur sekam. Ya, itu pun ada di Kabupaten Karo. Ada, Ya. baru kita pakai abu janjang sawit. Iya, itu yang agak susah ini Iya. ya pendeta. Oke, mungkin nanti ada yang bisa disubstitusi dengan Bisa, abu jangan. ada Oke, bisa. ya. Baru ada limbah pabrik tebu. Ini apa lalit pendeta? Lalit dari- Lalit, lo dali pendeta. Kari si darami ganti. Si air tebu lit ada. Oke, ada. Betul. Oke. Baru ada limbah pabrik kopi, Ya, limbah pabrik teh, ya, dan arang cangkang sawit. ya, Baru ada juga kita taruh itu asam humat. ya. Hmm. Mungkin bisa disampaikan bahwa produk MTPP ini memaksimalkan bahan baku lokal yang Iya. saat ini memang rumah produksinya itu di Serdang. Iya, di Tapi Serdang. tidak menutup kemungkinan kita bisa nanti lebih dalam lagi mungkin di pertemuan-pertemuan berikut dengan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di Iya. jemaat GBKP yang seputar Kabupaten Karo. Ini kan di Deli Serdang, di Iya. Kabupaten Karo nanti apa kita tidak menutup kemungkinan seperti itu Iya, berarti ya betul. pendeta. Jadi Oke. pertama cara berpikir MTP seperti ini, bahwa jemaat GBKP itu ada di mana saja. Jemaat GBKP juga ada petani salak di Tiga Zuhar, Tajuraja, ada petani melon yang di Bangun Setia, petani sawit di Langkat. Sehingga MTP merasa program ini juga harus ada di tengah-tengah jemaat kita yang di situ. Itu rumah kompos. Nah, memang kebetulan itu yang ada di sekitar terpakai, Ya. tetapi tidak memungkinkan, tidak menutup kemungkinan bahan baku di Kabupaten Karo apa ya itu kita pakai. Oke, sungguh luar biasa ya pendeta program dari unit pelayanan terpadu ini. Itu untuk bahan baku ini pendeta. Ada pula kadek-kadek kami kan pendeta. Sekel kisat naik dikatakan ada bahan baku nanti Bandung yang gitu pendeta. Iya. Kadek-kadekku me petani, aku Iya. petani pendeta. Iya. Ate kumin entah barang nenta, entah kuban. Uga kira-kira Iya. hargana atau Iya. bagaimana ini, di mana kami dapat bagaimana Iya. pendeta. Jadi pertama perlu ditekankan ya, MTPP itu bukan unit dan usaha. Ya. Jadi kami kita memiliki batas kota yang kita produksi itu sekitar maksimal itu 30 ton sebulan. Karena kita mengharapkan ya jemaat boleh mandiri membuat kompos. Formula tadi ya pendeta. Iya, jadi kita mau sharing formula, kita mau belajar bersama bagaimana berkompos yang benar. Baru untuk harga, memang kami sedang hitung kos, kemungkinan sekitar 90 sampai 95 ribu per goni. Yang ketiga, setelah nanti, itu nanti kami launching, setelah nanti kompos ini melewati uji mutu dan uji efektivitas. Iya, benar. Karena memang ya pendeta, kita tidak bisa menampik Kabupaten Karo, 70% itu di sektor pertanian. Untuk produk kompos seperti yang pendeta sampaikan tadi, banyak yang beredar di Kabupaten Karo ini. Jadi apa kira-kira yang dilakukan oleh unit ini, istilahnya lame lah mbak barangnya bagi ya pendeta, bahwa produk dari MTPP ini mampu bersaing baik itu harga, baik itu kualitas, keterjangkauan serta ketersediaan pendeta. Kais tuhuna langkah-langkah sehingga dipersiapkan oleh unit Enda. Ya, pertama kita nanti seperti kata kami tadi, pertama kita uji mutu, tapi Uji mutu kita mau uji lab. Ya. Memang ini kompos. Iya. Nah, ini kompos, tapi kita mau mengikuti kaidah-kaidah pembuatan kompos yang baik yang sebenarnya sudah ada, itu SNI 2018 dan SNI. Peraturan Menteri Pertanian 2019. Ya. Nah, setelah itu ini kan kita sudah bikin sampling ya, sampel kompos. Setelah itu kita uji efektivitas. Jadi kita sudah punya beberapa mitra petani untuk menguji kompos kita. Sembari itu MTPP juga membuat demplotnya sendiri. Iya. Oke, menarik pendeta. Semakin tertarik ini kayaknya hostnya. Semoga ini nggak terlalu, masih banyak ini waktu nanti kan. Iya, kayaknya masih ya. Ya, jadi berbicara tentang seperti yang pendeta sampaikan tadi, lead demplot nindu, lead kanggo sampel, ku komoditi kai saja pendeta. Sehingga sediakan bagi Untuk saat ini mitra MTPP untuk menguji kompos kita ini dari segala aspek komoditi ya. Ada petani presop,
Ya, Ada petani iya tomat, betul-betul. ada petani jeruk, Itu ada mungkin petani bawang. kalau Presop itu mungkin dataran tinggi ya, Iya. Brastagi, Merdeka. Ah, Oke, terus? ada petani sawit. Oh, sawit di mana pendeta? Itu nanti daerah Bukan Kabupaten Karo ya? bukan dong. Ya. Jangan tanah sawit. Biar tanah merata Karo. ya pendeta, Iya. nggak cuma Kabupaten Karo. Bukan Karo. Karena Mudramin itu membawahi seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Oke, Nah, jadi sawit di mana Itu pendeta? nanti kita uji di daerah Tanjung Morawa. Ya, Ada juga beberapa desa sedang seperti Sinembah Tanjung Muda Hulu, ya. yang memang atau daerah-daerah yang memang daerah Langkat. Oh, Langkat juga sawit pendeta. Sawit ada berapa? Iya, kayaknya mayoritas di jemaat kita Iya, sawit ya. iya. Kepentingan sawit kita juga uji efektivitas. Ya. Kalau untuk pertanaman jeruk, gimana kira-kira kompos kita ini? Karena kita pun kan seperti slogan yang sering disampaikan oleh pimpinan daerah, jeruk karo mendunia. Iya. Gitu. Untuk pertanaman jeruk, ini untuk sampel jeruk, kebun jeruk ada nggak ini nanti udah kita siapkan ini pendeta? Ada Oke. beberapa petani jeruk memang yang memang notabene kita cari yang di daerah Tanah Karo ya. Ya. Karena kita juga tahu bahwa jeruk sudah bergeser. Iya, Heeh. tapi harapan kita adalah sedikit Iya, kontribusi kontribusi. nanti Jadi, untuk petani jeruk Kabupaten betul. Karo. Jadi kita nanti uji efektivitas ke beberapa petani jeruk Tanah Karo, spesifiknya yang memang ada di Kabupaten Karo. Iya, betul, setuju. Itu untuk pertanian. Sawit sudah, jeruk sudah, Presop sudah, kentang ada tadi kamu bilang. Oh iya, kentang. Jangan kamu lupa. Oh iya, kentang jagung. Kentang juga sangat populer di Kabupaten iya. Karo. Itu kayak mana pendeta? Itu untuk dataran tinggi ini ya, seperti ini tadi, sawit dataran rendah. Kentang pendeta. Kentang juga, kentang, wortel, Ya. Dataran rendahnya? dataran rendahnya kita Jagung mau ya? Jagung, ya. sawit, dan mungkin beberapa tanaman buah lain yang dataran rendah ya, seperti melon, semangka. Iya, terima kasih. Berarti kam kerinangawan perpulungan jisape kam ringan untuk demplot endandai mungkin kari berikutnya testimoni Iya. bisa kita kumpulkan Iya. ya gitu Jadi ya pendeta. kita ajak jemaat untuk sama-sama mengikuti bagaimana Iya. progresnya. Berarti gitu. masih ada dong nanti sekali lagi MTPP atau beberapa kali lagi bisa ya Iya. pendeta. Kita minta ke bidang marturia. Iya. Kita Bisa. ngadap kita kari. Ngadap kita kari. Secara resmi kari. Oh, ngadap kita kari. Oke, Makabit kari. iya, Bapak beri oke. kari, kari ya. Iya. Nah, jadi itu terkait pupuk organik padat. Karena tadi ada ku nampak kanting-kanting Oh, iya. tadi. Apa itu Kita tadi ya, pendeta? sampel kita, aku coba coba. Ait Sebentar ya. Merim nindukan anda frame itu, lebih pendeta. aku out frame. Pendeta ini memang unik, kerinangawan perpulungan. Merimnya dari pendeta, entah kaya maksudku pendeta. Jadi ini kompos cair. Ya. Ini yang kami bilang kerjasama Iya. sama anak Permata Pusat. permata. Iya, Oke, anak-anak Permata. coba ceritakan enda uga kaya cerita. Iya, jadi 70% masyarakat Tanah Karo, Kabupaten Karo itu petani. Berarti salah satu permasalahan kita adalah limbah pertanian. Ya. Nah, jadi MTPP berkolaborasi dengan Permata Pusat bagaimana mengolah limbah pertanian itu menjadi produk yang bisa diaplikasikan kembali ke pertanian. Karena memang kalau limbah pertanian itu enggak kelola kembali itu jadi polusi. Iya. Jadi polusi. Jadi, nah seperti ini asli limbah. Kai saja nah pendeta Ini limbah ada kai. 3. Pertama Iya. ini limbah wortel. Ya, Kabupaten Karo Iya. banjir wortel. Banjir wortel ya, Iya. limbah wortel. Uga bandu limbah wortel. Jadi limbah wortel ini kita blender. Ya, blender. Kita chop, Komposisinya kita blender. berapa banyak? Ini per drum ini kita kasih sekitar 60 kilo. Maksud saya gini, Nah, gimana? untuk menghasilkan Oh, iya, iya. 2 liter atau 1 liter lah kita bikin. Berapa kilo kira-kira limbah wortel naik? Kita main persennya, Be, ya. Iya, persen. Jadi sekitar 50% itu limbah wortel. Iya. Sisanya itu air cucian beras dengan air kelapa. Jadi semua ini bisa dijangkau oleh jemaat kita. Ya. Peruntukan pendeta. Nah, Kai jadi saja enak. Bunganya, rekai di Ayo. babaci enak. Jadi melihat karakteristik dari kompos ini, dari kompos cair ini, Iya. otomatis dia menopang, mendukung pertumbuhan tanaman dari masa vegetatif ke masa generatif. Contohnya dari air cucian beras dan air kelapa kita mendapat zat pengatur tumbuh, Iya. auksin, kelebihan Iya. sitosikin. Baru kita dari wortel kita mendapat unsur P dan unsur K.
juga kita mendapat itu vitamin C dan ada kadar asam amino dan beberapa hara mikro Iya. di dalam lengkap. Jadi ini bisa diaplikasikan ke semua tanaman, semua tanaman dari tahap vegetatif ke tahap generatif. Ya, jadi memang betul kan seperti yang kusampaikan di awal tadi. Kan kayak bukan pendeta, lulusan teologi, kan S2 ada mungkin pertanian pendeta. Sudah dengar, Bi. Tapi sungguh luar biasa Iya. kan membahas terkait baik itu pupuk organik maupun pupuk cair. Iya. Ya, oke. Karena kita tahu sama-sama ya, Bi, ya Kak ya, petani itu adalah komunitas yang selalu harus berjuang. Ya. Kena harga, kos tinggi. Kos tinggi lah kena harga. Iya. Kan gitu. Jadi MTTP ini hadir untuk mendampingi mereka dengan Iya. segala, mungkin untuk saat ini kita masih berbenturan dengan banyak keterbatasan, Iya. tapi dengan keterbatasan kita tetap mengoptimalkan diri. Bagaimana kita bisa menghadirkan shalom alekim, damai sejahtera untuk para petani-petani kita. Iya, damai sejahtera di hati dan di perut. Di Dan perut. di kantong. Iya. Firman harus juga sampai ke piring. Iya, kan? setuju pendeta. Jadi mungkin malam hari ini Ngawan Perpulungan pun tahu ya unit MTPP ini fokusnya karena memang tadi tanam durian udah nih, Iya. kita tunggu tinggal nunggu 4 tahun lagi 4 tahun. kita makan bersama Iya, duriannya. kita beli bersama ya. Oh, beli bersama, ya beli bersama dan makan bersama. Makan bersama. Nah, fokus program tahun ini adalah kompos. Nah, Kompos. dalam pengelolaan kompos ini, tadi seperti yang kami sampaikan pendeta, adalah namanya pembinaan. Iya. Kan rumah belajar, Iya. kebun pun tadi kebun belajar, Iya. rumah kompos Iya. pun rumah belajar. Iya. Jadi bagaimana wadah untuk menampung ini di pembinaan? Mungkin lebih dalam nanti ini bisa kita libatkan. Ya, Hari ini sudah hadir juga Ibu Dokter Hewan Margareta Diasiska yang bekerja di Dinas Pertanian Kabupaten Karo. Makanya tadi ku bilang pendeta, Iya, iya. karena ada pegawai Dinas Pertanian. Iya, baru kakak ini keuangan MTPP. Keuangan MTPP ya, jadi bendahara juga dia nih pendeta. Bendahara juga? koperasi. Baru sumber Iya. hari. Iya, dia di kemana-mana dompetnya banyak, Iya. bawa uang. Dompet orang Oke. dibawa kan. Iya, jadi sudah disampaikan tadi. Selamat malam Bu Siska. Selamat malam, Panggilannya Bu Kak. Siska ya, Boleh. Siska. Oke, jadi tadi sudah disampaikan oleh pendeta dari beberapa program tadi, sampailah kita ke program pembinaan. Karena tadi titik berat kita tahun ini adalah sektor pertanian dan peternakan. Nah, coba Bu Siska sampaikan nih program MTPP, diuliklah sederhananya bagaimana terkait program MTPP di peternakan. Silakan Bu Siska. Oke, Joshua, untuk MTPP ini kan pertanian dan Peternakan, iya. Pertanian itu udah panjang kali lebar pendeta ini. Saingan, lebih Jelas, pintar deh. Iya. Jadi peternakan pun nggak mau kalah ini. Oke, tunjukkan bahwa Jadi, kamu bisa. Pertanian udah jelas ya, Iya. peternakan ini. Jadi kan concernnya memang MTPP itu pertanian dan peternakan. Peternakan, iya. Nah, di peternakan ini mungkin di MTPP kegiatannya tahun ini mungkin sebatas pembinaan dulu. Iya. Karena tahun ini kita concern ke rumah belajar kompos dan rumah kebun studi Iya, buah. kebun buah, ya. Yaitu durian tadi. Jadi untuk peternakan apa sih sebenarnya kira-kira yang bisa MTPP Hadir gitu ya. gitu. Yang paling gampang, yang paling modalnya sedikit, ya pasti itu budidaya ayam. Ayam apa ini Bu Nah, Siska? ayam ini kan apanya dulu strategi efektif sebenarnya untuk mendukung ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. iya, Itu kan iya, udah sering iya. nih digaung-gaungkan Iya, betul, dari betul, pusat sampai ke kabupaten, Iya. pasti ketahanan pangan. Betul. Ketahanan pangan, kedaulatan Kedaulatan pangan. pangan, iya, Gimana iya. caranya kita bisa memenuhi kebutuhan pangan dan protein Iya, paling tidak. iya. Jadi untuk peternakan sendiri, kenapa kita pilih budidaya ayam? Ayam. Ayam buras di sini gitu. Buras tuh apa Bu Siska? Iya mungkin kerennya Kamu ayam ada buras. pendeta? Aku buras ikut. Kayak beras. Ibu ras. Buras. Ibu ras. Buras koyo. Oh buras. Bahasa kayak enak pendeta. Bahasa kami tajuk raja bareng. Oh ya, apa sih buras ini Bu Jadi, Dokter? jadi Ya. memang ayam buras ya adi kalak karo biasa manuk kuta, manuk kampung bagi Iya. enam ayam buras, Iya, bukan iya. ras gitu. Ya, bukan Disingkat ras. jadi Iya, buras gitu. iya. Jadi kenapa dibilang lebih baik budidaya ayam buras karena memang
pilihan dan memang orang Karo itu biasanya kerja lah, kerja tahun udah pasti Ayam manuk kampung. kampung potong na labu Iya. ayam Eropa atau ayam broiler handai. Iya, Jadi iya. kenapa kita memilih budidaya ayam buras ini? Satu, dia modalnya sedikit. Jadi bisa yang dari modal sedikit mulai dari skala kecil, menengah sampai yang besar. Iya. Jadi yang Tunggu kurasa dulu, dokter. Kecil itu sepertinya tertarik. Kan berat kan melihara manuk, pendeta. Li lahan saja kosong. Oke, Maksudnya mantap. skala kecil itu bagaimana misalnya? Ingat dong Barenda, Bas Kutata pendeta. Iya. Me ini bulang tangga sih manu Ya. iya. Anda ini asal kerja tahun, asal aku ingat Barenda Kuta mama. Asal kami buat manuk potong mis. Iya. Gua ini gimana sebenarnya dokter? Apakah hanya sekedar itu Iya. gitu? Jadi memang skala kecil itu yang untuk pemenuhan protein kebutuhan sendiri Iya, gitu kan. iya. Ada dia skala menengah dan skala besar. Skala besar ya sudah pasti untuk peningkatan ekonomi Iya. yang skala besar. Jadi untuk pemeliharanya sendiri Iya. nih. Jadi ada dua. Yang pertama itu intensif. Sebenarnya ada tiga, semi intensif dan ekstensif. Nah, Iya. ekstensif itulah yang kayak kakak bilang tadi, Iya, backyard dia ya, diumbar-umbar iya. aja, lepas-lepas. Iya, ndara minakan sada. Ngekos iya Pokoknya, pendeta ngekos. Jayo. Pokoknya, gue kari kerja tahun, tangkap, Iya. potong. Oh. Lek kari reh kade-kade itu potong. Iya, Itu iya. termasuk sistem pemeliharaan ekstensif. Ekstensif, Diumbar. oke, diumbar. Biar Iya, saja. iya. Jadi apahkan bas MTPP ini si arahkan ia Intensif. lebih ke intensif. Ya. Kenapa intensif? Jadi intensif itu kan memang full kandang ya. Ya, ya. Full memang dia di kandang. Ya. Jadi kenapa kita arahkan ke sistem intensif? Yang pertama kelebihannya banyak itu. Kalau dia dikandangkan sudah pasti pergerakan dan pengawasan pakannya, manajemen pakannya, kesehatannya, terus sudah pasti dengan kurangnya pergerakan udah pasti produktivitasnya pasti lebih tinggi gitu. Ya, ya. Jadi di bagian pengawasan pakan dan manajemen pemeliharanya kita lebih bisa concern gitu. Ya. Nah, terus yang itu makanya kita arahkan ke Intensif. intensifnya. Oke, jaka tukuran bibit manuk nih pendeta. Aku pimis kan merhat begini nih dokter hewan nih. Wakak masungkunan kakak ya. Iya, jaka di mana beli dokter? Oke. Kayak mana peliharanya? Umur berapa supaya dapat uang seperti itu? Mungkin bisa disampaikan secara singkat dan kami sama pendeta jadi tahu. Oke, salah satu memang untuk budidaya ayam ini memang adalah yang paling penting itu pemilihan bibit ya, termasuklah yang kata kakak ini di mana untuk bibit sendiri itu ada dimulai dari DOC. Ya, DOC DOC. itu maksudnya day old chicken. Berarti Oh, ya. umur sehari itu Kak. Ya. Jadi umur sehari banyak itu farm-farm yang udah banyak pilihan Ya, lah ya. menurut kami. Mungkin orang warga jemaat GBKP pun sudah banyak yang tahu di mana beli bibit DOC yang Ya. bagus gitu. Ya. Tapi untuk apanya nanti bolehlah kami diundang-undang klasis untuk pembinaan lebih lanjut, di situ nanti baru kita share mana nih yang bagus bibitnya apanya gitu. Oke, sepertinya cukup menarik. Skala kecil bisa, Iya. skala menengah bisa, skala besar juga bisa. Tapi ada ini bisa disinkronkan program ini. Iya. Pendeta. Limbah dari peternakan ayam dokter hewan ini tadi bisa nggak jadi bahan baku? Peluangnya juga menurut Ndu Pendeta. Sangat dimungkinkan ya. Kotoran hewan. Kohe memang kohe adalah salah satu bagian dari Ya. pembuatan, salah satu pilihan dari bagian pembuatan kompos. Jadi bisa dikelola sebagai kompos Ya. bagi tanaman kita. Ya, jadi mungkin ini bisa mengganti bahan baku kompos yang tadinya nggak ada di Kabupaten Karo, bisa ini masuk menjadi bahan baku Iya. seperti itu. Oke, di gini nih pendeta, kamu kan pendeta di unit pelayanan ini. Iya, Bi. Lihatlah kadek-kadek kami bagi iya, berhat kelia dibina. Kujangan dia melapor pendeta. Iya. Perlukah kelia jumpa Iya. res dokter Renda bagi? Pas, Bi. Enggak. Jadi MTPP itu kayak etalase. Jadi kita sudah bikin berapa program.
Jadi klasis dan rungkun bisa memilih apa yang dibutuhkannya. Jadi ketika contohnya nih ada klasis atau rungkun yang buat pembinaan pertanian ayam, dia bisa menghubungi bidang marturia. Nanti bidang marturia akan mensesekannya ke unit MTPP. Udah langsung aku telepon dulu bagi iya, karena Bersurat kami berarti ya? harus bersurat atau Iya. menghubungi bidang marturia, disesekan ke unit MTPP. Nanti setelah itu kita dan berbicara karena ya kita harus tahu apa kebutuhan jemaat yang memanggil. Ulah karisi baba pembinaan durian ya butuhkan ternak ayam kan gitu. Jadi biar tepat sasaran dia. Itu makanya kita mengharapkan juga klasis dan runggun boleh memprofil apa kebutuhan jemaatnya sehingga MTPP bisa bekerja sama klasis dan runggun untuk membuat program pembinaan yang tepat sasaran untuk Ya, jemaat oke, GBKP. oke. Mungkin kita bisa sapa-sapa dulu nih Ya. yang ikut nonton pada malam hari ini. Selamat malam semuanya, gitu kan. Ya semoga podcast ini menimbulkan, membuat warna yang baru, khususnya di unit pelayanan MTPP. Selamat malam semua penonton yang ikut menonton malam hari ini. Oke. Jadi lanjut lagi nih. Sekali ini kita sapa-sapa lagi ya. Bisa. Oke. Siapa tahu nanti ada yang bertanya, bisa juga ini kita jawab pertanyaannya. Oke. Jadi ketika jemaat, tadi ini kan sudah kita sampaikan untuk komoditi pertanian, tadi udah disampaikan nih, mulai jagung, jeruk, bawang, dan banyak lagi. Untuk sektor peternakan pun Bu Dokter, tadi tentang ayam. Lihat kak asuh-asuhan ku babi nih, nah kira-kira. Lembu aku, kambing aku nih, nah me baca kira-kira, me bagai kak Ndu Pendeta. Jadi sesuai kata pendeta tadi di awal, jadi kita harus profiling lah apa kebutuhan dari klasis ataupun jemaat. Jadi namanya peternakan nggak cuma ayam, mungkin di minggu ini kita bicara tentang ayam buras gitu, karena memang yang paling gampang dan paling modalnya paling sedikit gitu, dan semua bisa menyentuh ke rata-rata jemaat GBKP gitu. Tapi kalau misalnya ada yang berminat misalnya pembinaan misalnya babi atau ternak sapi, kambing domba, itu kami siap untuk pembinaan tergantung kebutuhan di jemaat. Jadi sebenarnya harapan kita ya Pendeta, dengan kehadiran unit pelayanan ini, maunya aktiflah klasis ya kan Pendeta. Aktif juga semua runggun. Nenamin isi beltok, me bagai Pendeta. Apa kira-kira kebutuhan jemaat di runggunnya, di klasisnya? Bersurat, kita kan siap sedia, me bagai Pendeta. Artinya kita siap berkolaborasi. Karena kan NTPP memiliki keterbatasan. Kita nggak bisa menjangkau dan melihat apa kebutuhan jemaat kita semua. Jadi kita harapkan dan kami percaya bahwa klasis dan rungkun akan menjadi partner yang luar biasa bagi MTPP agar bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan jemaat kita yang notabene mayoritas itu petani, peternak. Kami sangat percaya itu. Oke, baik Pendeta. Mungkin ada banyak hal yang mau kita rencanakan terkait di program MTPP ya. Untuk tahun ini nih, tahun ini kan memang kita mau kompos. Ada nggak peluang ini Pendeta? Gimana kalau kita tadi kan demplot pertanian semua. Tadi dibisikkan dokter ini, nggak ada pun demplot untuk peternakan katanya. Ini kayak mana menurut ini Pendeta? Untuk ayam ini tadi, kan nggak perlu banyak modal tadi Pendeta. Kayaknya perlu kita coba ya. Artinya kan kehadiran kita ini menguji suatu hal dan menceritakannya kepada jemaat. Gitu. Kita nggak bisa bicara ruang kosong. Kita harus bicara pengalaman. Nah itu tugas MTPP. Tugas MTPP itu bukan hanya bawa seminar, tapi melakukan uji. Hasilnya kita seminarkan. Gitu aja. Mungkin kita diskusi lebih lanjut di tim ya. Boleh. Iya, karena memang sesuai dengan tema pelayanan sebenarnya Pendeta. Kalau tahun ini kan tema pelayanan kita kan membangun relasi dengan Tuhan. Tahun depan dengan diri kita, tahun berikutnya dengan sesama. Berarti kita ini sebenarnya seperti, nggak boleh sebut barang ya, melampaui tahunnya gitu, dengan harapan ketika hubungan membangun relasi dengan sesama,
otomatis hubungan dengan Tuhan pun tetap terpelihara. Betul, Seperti itu. betul. Jadi sungguh bersyukur kita malam hari ini ada beberapa hal ini nanti mungkin yang bisa disampaikan. Termasuk ini tadi ada ini ketinggalan pendeta. iya, Bi. Masalah skema distribusi kita nggak apa-apa lah ini ya pendeta, Ya, kembali ya. lagi Nggak karena apa-apa. masalah kompos tadi skema distribusinya Iya. dari masalah kompos ini Betul, tadi, betul. baik itu kompos padat maupun Maupun kompos kompos cair. Nah, sedikit coba pendeta. Kita ngomong dulu kompos padat ya. Iya. Nah, kita punya batas kota, Iya. itu sekitar 30 ton. Dan memang kita mengharapkan, kita membuka ruang bagi Rungguna Klasis yang ingin Iya. bermitra dengan kita. Oke. Sehingga kompos itu juga bisa menjadi dana usaha Klasis atau Runggun. Itu kami membuka peluang seluas-luasnya. Nah, karena memang juga kan Bi, bahwa hasil dari kompos ini kan memang kita jual pakai untuk menunjang unit PI dan Oke. pertanian. Dan kita harapkan hasilnya juga bisa menopang program-program di Klasis dan di Runggun. Kita buka itu ruang bermitra bagi Klasis dan Runggun yang berminat menjadi mitranya rumah kompos MTPP. Iya, oke. Ya, terpuji nama Tuhan. Sungguh luar biasa diskusi kita malam hari ini dengan kehadiran pendeta dan Dr. Hewan Siska. Jadi resume pertemuan kita, diskusi kita malam hari ini semuanya berpusat kepada belajar. Iya. Kebun belajar, Iya. belajar di rumah kompos sama di pembinaan Iya. gitu. Tujuan dari unit ini untuk mendampingi jemaat, Betul. mengisi hati, mengisi perut. Betul, betul. Oke, Bi. jadi akhir kata mungkin sedikit closing statement dari kedua narasumber. Iya. Sebentar, oke. Dari kakak aja dulu ya. Dari kakak dulu, kakak keuangan. Oke, sebentar. Ini dari tim ada Adi Erterna Ento, enda ugange carana gelah jauh dari penyakit. Mungkin ini ke dokter Iya. hewan. Iya. Ada aku toko saya kare kak. Iya. Maka teknisnya kayaknya kami nih. Ini. Selamat malam Ibu Darmalita Bangun. Bujur ibas pertanyaan du. Enda Adi Erterna Ento ugang enda carana gelah jauh dari penyakit. Mungkin manajemennya ya. Silakan dokter. Jadi bukan hanya di ento ya, ada di ayam ataupun ternak-ternak Iya. lainnya, manajemen penyakit, manajemen kesehatan hewan itu yang perlu jadi satu faktor yang sangat penting selain manajemen pakan dan pemeliharanya. Jadi manajemen kesehatan hewan ini salah satu yang paling penting adalah biosecurity Ya. dan sanitasi. Jadi yang sanitasi ini yang paling gampang itu adalah desinfektan. Ya. Jadi rutinlah kita melaksanakan desinfeksi kandang, kemudian batasi orang-orang yang masuk ke dalam area kandang, karena itu salah satu faktor kontaminan ya Oke. dari luar untuk masalah penyakit. Jadi ada lagi nih pertanyaanku dokter, karena memang Kan mau saya jawab tadi? belum ya. Pertanyaan dari Kak Darmalita Bangun ini gelah jauh dari penyakit. Intinya lebih baik mencegah daripada mengobati. Desinfektan kan bilang dokter, kaikin artinya desinfektan. Entah lit buatan bagi pendeta enda bana, enda campurna, campurna. Oke. Desinfektannya juga. Di desinfektan ku akak melala kelbas Iya. pakan ternak gue melale. Kalau misalnya bahan-bahan yang bisa kita ambil di rumah tangga pun bisa. Rinso, Rinso, karbol bisa, deterjen pun bisa. Ya. Tapi alangkah baiknya memang kita pakai desinfektan yang memang khusus untuk ternak gitu. Jadi memang dia komposisinya dan dosisnya itu pas Ya. untuk ternak. Oke, gitu. oke. Panggillah untuk pembinaan. Pas, itu Ada yang paling lagi pas. ini, ternyata semakin Oh, seru iya. ini pendeta. Selamat malam buat Ibu Kasta Jenny Tarigan. Bancinge kami jemaat nukur pupuk enak pendeta. Iya. Tadi udah disampaikan, coba lebih ringkas lagi pendeta. Jadi banci, mereka kelukur kami, oke. Tetapi untuk memastikannya kami harus lewati dulu uji mutu dan uji efektivitas. Jadi setelah itu nanti jemaat boleh membeli kompos yang setelah diproduksi oleh MTPP. Tapi harus kami tekankannya,
kami hanya memproduksi 30 ton per bulan maksimal. Berarti suruh luka rebutan jemaat pendeta. Kita mau memaksa jemaat dalam kata kutip untuk mandiri. Membuat sendiri. Membuat Yes, kompos sendiri. setuju, mandiri. Oke. Ulah kali bahaya kita. Karena kita harus menjaga rohnya MTPP sebagai unit pemberdayaan, bukan dana usaha. Nah, kalau nanti udah dana usaha bekerjasama, silahkan. Gitu. Iya. Tunggu, ini ada lagi. Sepertinya semakin malam ini semakin banyak komentar. Ya. Selamat malam, Kalimbu Bu Pendeta. Selamat malam Pak Kalip Peranginangin. Oh ya. Dari GBKP Kutambelin LMD. Banmin acara si bagenda kurunggun gelah tuhu-tuhu meningkatkan ekonomi perpulungan. Bujur GBKP Kutambelin. Siap ya kan pendeta? Siap, kami siap. Tapi bagi diskusi tandai, nanti kami coba kita kerjasama lah dengan kelas Runggun. Kita catatkan lah ini ya pendeta. Jadi kelasis boleh menghubungi kami atau Runggun. Kita akan profil dulu apa kebutuhan Runggun. Setelah itu nanti kami bikin kurikulumnya di MTPP sehingga program yang kita buat itu tepat sasaran. Boleh. Tetap kita tegaskan bahwa unit MTPP ini di bawah bidang marturia. Berita lewat pertanian dan peternakan. Oke. Jadi selamat malam ya Pak Kalimbubu, Pak Kalip Peranginangin. Semoga dalam waktu dekat apa yang menjadi harapan Kalimbubu bisa juga kita realisasikan. Oke. Jadi ini udah ada pertanyaan pendeta, udah ada harapan-harapan. Nah, sekarang apa sebenarnya harapan Du ya? Kamu sebagai pendeta khusus di sini, harapan Du dengan berdirinya unit ini ya. Ugakin visi Du ke depan ini pendeta. Pertama mungkin orang agak bingungnya, ini kok pertanian di bawah marturia? Iya. Kan gitu kan? Kan seharusnya kan di bawah diakonia gitu. Kita bukan tumpang tindih job desk tapi memang roh marturianya GBKP adalah RPI holistik. Di mana kabar baik itu disampaikan di semua lini kehidupan manusia, dan itu merupakan ciri khas bapak-bapak gereja Tabreda Zending. Bahwa ketika bapak gereja datang, yang pertama dibangun itu gereja, rumah sakit, rumah belajar, baru dulu ada sekolah pertukangan, ada sekolah pertanian. Jadi kita memang hidupkan lagi. Jadi di bawah kabit marturia kita, Pendeta Calvin, konsisten menyatakan bahwa kabar baik itu bukan hanya untuk didengar, tapi juga boleh dirasakan di hati dan di piring. Ini ya sangat mengena ya. Itu amanah dari kabit kita lah ya, Pendeta Calvin, bahwa kabar baik itu bukan hanya sampai di telinga, tapi di hati dan di piring jemaat. Meskipun ya Bi, ya kan kita unit baru nih. Kita masih seumur jagung. Masih anak bawang ya pendeta. Anak bawang. Jadi totokan kami, maka tim Enda, maka Baci membangun pondasi yang kuat untuk Baci melakukan tugas-tugas. Satu lagi nih. Selamat malam Ibu Kristina Ginting Munte. Ini kamu kenal pendeta? Siapa dulu Ibu Kristina Ginting Munte? Nora Bru Ginting. Jadi ras Bru Ginting keren aku ada ikatan personal ya. Kainge desinfektan untuk ternak unggas si cocok. Nggak apa-apa ya Bu Sis. Diulangi lagi. Mungkin BKC, formalin atau apa Bu Sis. Merek mungkin kita tidak sebutkan nanti di sini. Endorse pula ya kan? Kecuali ada endorse. Tapi ini kita sebutkan aja kandungan aktifnya ya. Zat aktifnya itu ada benjal, BKC. Biasanya BKC. Terus untuk yang kandang kosong ini untuk ayam tadi ya? Ternak unggas. Ternak unggas ya. Kalau ternak unggas itu biasa persiapannya itu kan sebelum masuk itu ada persiapan desinfektan untuk kandang yang kosong. Itu boleh mengandung formaldehid ya. Tapi kalau sudah ada unggasnya di dalam itu memang tidak dianjurkan yang mengandung formaldehid. Yang dianjurkan tuh benjal gitu. Jadi memang tergantung
kapan Dibutuhkan. dibutuhkan, kapan digunakan gitu. Jadi kalau memang mau lengkapnya memang diundang juga. Iya, jadi itu lagi ujung-ujungnya. Bu Kristina, undanglah, bersuratlah ke Modramen. Manbadu Klasis Rungkun, Iya. kami siap untuk diundang. Iya, Klasis Runggundu Bu Kristina, kami dengan senang hati Iya. berberita lewat pertanian dan Iya. peternakan. Walaupun pendeta, ilmunya ilmu pertanian, mantap pendeta ini. Memang Jumanari ya, Iya, cuma kuliah PR di Juma. ya, oke. Anak singkong Baik, ya. pendeta. Jadi harapan-harapan tadi untuk unit ini udah kami sampaikan ya pendeta. Mungkin waktu kita pun jam 21, mungkin sudah bisa ya, sudah bisa closing statement Iya. dari narasumber dokter hewan dulu. Apa kira-kira harapan, outputnya, jangka pendek dulu aja lah. Sampai nanti jangka ke depannya seperti apa? Jadi man bapanande kerina, kuakap kerina rata-rata adik kita jenda bertani. Jadi sektor peternakan itu bisa berdampingan dengan sektor pertanian. Iya. Jadi kam petani bacikang kam Erternak. sekaligus erternak. Jadi Oke. itu saling mendukung dia. Iya. Jadi mulailah kalau memang baru awal mulailah dari misalnya ayam tadi. Iya. Tidak beresiko tinggi ya, dokter. Atau kalau sudah mulai nanti bertahap karena beternak ini memang bisa bertahap. Jadi kita mulai dulu skala kecil, kemudian baru ke menengah atau kita pilih komoditi lain, komoditi ternak lain misalnya kambing, domba gitu. Jadi memang sektor peternakan ini memang sangat bisa berdampingan dengan sektor pertanian. Jadi jangan ragu untuk memulai untuk beternak gitu. Oke, ya luar biasa ya. Kam pendeta. Iya, dari kakak mengenai masa peternakan ya, kami ada dua hal yang kami sampaikan. Pertama, membantah kerina perjuma petani, kita sudah boleh lah mulai mandiri membuat beberapa keperluan pupuk kita. Ya, Bahwa mandiri. Tuhan Yesus sudah menghadirkan bahan bakunya di sekitar kita. Pasu-pasu EP ada ikelola, labo baci berdampak bas geluhta. Ya. Oke, maka mari tanamkan diri menjadi petani pengamat dan petani yang mandiri. Iya, luar biasa. Si kedua kan MTPP aku adi rana agak terharu aku Bi ya. Iya. Artinya melihat bagaimana Modramen GBKP, Kabit Marturia Bidang sangat peduli, sangat mendukung kita. Artinya untuk unit yang baru ini Modramen dan Kabit Marturia sangat support habis. Ya. Tapi kita jauh juga keterbatasan kekelengan tekerina. Kami tertatih, jujur kami tertatih, kami terkadang tersandung ibas piga-piga hal, tapi luar biasanya Tuhan Yesus Enda, tidak ada program kami yang belum berjalan sampai saat ini. Ya. Enda kakap kami perubahan toto perpulungan, dukungan pimpinan kerina, kuakap si harapkan donatur dengan sekundari Bi ya. Ya. Waduh si deskan kuat proposal ndai siwah dengan mulih. Donatur kita Bapa di surga. Bapa di sorga. Iya. Dan Sponsor utama. jadi kita berefleksi di situ rupa-rupanya ya Tuhan tak tinggalkan anak sendiri. Maka Amin. membantu perpulungan, dalam totokan kami, dukung kami, maka kami bisa membangun pondasi yang benar untuk unit ini, maka baca berkelanjutan dan berdampak bagi Kerina, perpulungan Serjuma, dan semua orang petani tambah memandang apa agamanya dan sukunya. Yes, terpuji nama Tuhan. Amin, amin. Jadi sungguh luar biasa malam hari ini harapan dari kedua narasumber kita. Jadi dengan hadirnya unit pelayanan ini kita mendampingi secara maksimal. Kita ini di bawah Modramen, Bidang Marturia, siap kemanapun mendampingi jemaat. Di luar jemaat GBK PP Labodali. Semuanya, tapi mohon bersurat ke Modramen. Ya, bersurat kita. Jadi seperti statement duta di pendeta, pertemuan kita pada malam hari ini kita berharap membawa dampak yang positif bagi seluruh jemaat GBKP. Mari kita tutup juga ini dengan doa pendeta. Kami persilakan pendeta Rasterton, kamu saja. Apa yang sponsor tadi? Udah tadi. Iya, didoakan. Oke. Ini. Oke, kekalangan Tuhan, mari ertoto kita. Bapa kami seringan ibasna surga, termulia kelar du Bapa.
ibas dahin kami enda tuhu idah kami. Shalom alaikum, damai sejahtera Tuhan lalap ngarak-ngarak kami. Sampati Tuhan, kerina petani, peternak ijape yaringan. Maka arah dahin enda termulia gelar jibata. Baca yang cukupi keperluan jabuna, baca sejahtera arah sektor enda. Man kerina tim kami, unit MTPP ijape yaringan, kami memberikan gagah Bapa, maka baci alu konsisten kami imbarkan berita semeriah arah dahin-dahin kami enda. Guna modramen kami, kabit kami si luar biasa mendukung unit enda. Tuhan si masuk susah, Tuhan si ngarak-ngarak sa, memberikan hikmat. Maka baci Tuhan lalap pimpinna kami kerina ibas hikmat Tuhan. Kami si masuk pimpinan kami kerina, modramen kami kerina, ras isi jabu, Tuhan si perlengkapi sa. Jangan toto kami Tuhan, guna kekelangan kami si enggo hadir mendukung podcast enda. Pertua Alpredi Ginting, Bapak Alniko Ginting, IGBKP kilometer 4, percetakan Prima Jaya, Jalan Dr. Mansur, Komplek Usu Medan. Pertua Bapak Harfan Sinurat, GBKP Prunasi Malingkar, tukang emas dan berlian Sui Arih, Jalan Pasar, Peringgan Medan. Pengusaha Panglong Semangat Baru, Jalan Besar Biru-Biru, Naras Insinyur Julianus Ginting Suka. Panglong Barus, Jalan Karet Raya nomor 70, Prumnas Simalingkar Medan. Atas nama kekelangan kami Adrianus Barus. Artiska Kekri. Kekelangan kami Robert Sitepu, Ras Silvi, Redita Brutarigan. Jemaat kami GBKP Jalan Kota Cane. Pertua Agustinus V. Ginting, GBKP Rungus Setiabudi Medan. PT DMM Group, Badan Usaha Jasa Pengamanan Kantor Pusat. Jalan Tempua, Taman Tempua, Residen Blok R1, Ring Road Gagak Hitam Medan. Pertua Ridwan Tarigan, Usaha Dagang G Tarigan, yang bergerak ibas usaha penjualan daging babi i pusat Pasar Kaban Jahe. Maka Tuhan si masuk krina kekalangan kami dah sing memberikan gagahna dayana guna menopang dalam napat kesendar isi jaburas usaha kena dibatasi masuk. Tim Humas IT, unit Varia sehingga memfasilitasi kami. Tuhan si masuk. Bujur Tuhan ibas kena kelang atendu. Bujur Tuhan ibas hikmat du, bujur Tuhan ibas gagah du. Sampati kami Bapa, maka baci Bapa kami terang rasira enda ku tengah-tengah dunia enda. Salah dosa kami Tuhan alami, maka atan pertun kami sahukam, kelang-kelangkan anak du Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Amin.